Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Eka Febriwan dengan NIM 106230041. Di sini saya akan mendefinisikan hukum pidana tugas UTS, yaitu pengertian secara umum. Ada dua pengertian tentang hukum pidana ini. Yang pertama itu merupakan pengertian hukum pidana objektif, dan yang kedua pengertian hukum pidana subjektif. Memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama pengertian luas, yaitu hubungan dengan hak negara atau memiliki alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan. Yang kedua, pengertian sempit, yaitu hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Sumber-sumber hukum pidana yaitu ada 4 secara umum dapat ditemukan dalam beberapa sumber kasus hukum. Yang pertama KUHP, yang kedua undang-undang di luar KUHP yang berupa tindak pidana khusus, dan yang ketiga beberapa jurisprudensi yang memberikan kaidah hukum tentang istilah dalam hukum pidana. Yang keempat, di daerah-daerah perbuatan tertentu yang dilarang dan tercela menurut pandangan masyarakat yang diatur dalam KUHP. Sifat-sifat hukum pidana. Hukum pidana merupakan hukum dari hukum yang bersifat publik karena mengatur hubungan antara masyarakat dan negara. Beberapa ciri-ciri hukum publik yaitu mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang per orang. Terus selanjutnya, kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi dari orang-orang per orang. Terus, penuntutan seorang yang telah melakukan suatu tindak pidana tidak bergantung kepada perorangan yang dirugikan, melainkan pada negara atau penguasa. Pembagian hukum pidana berdasarkan wilayah berlakunya, yaitu pidana umum berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. KUHP dan undang-undang tersebar di luar KUHP. Hukum pidana lokal Perda atau daerah-daerah tertentu. Berdasarkan bentuknya, A. Hukum pidana tertulis terdiri dari 2 bentuk, yaitu hukum pidana yang dikodifikasikan, yaitu kitab-kitab Undang Hukum Pidana KUHP. Hukum pidana yang tidak dimodifikasikan, tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri seperti UU Tindak Pidana Ekonomi, UU Pemberantasan Tindak Pidana atau Korupsi Uang, UU Kekerasan dalam Rumah Tangga dan sebagainya. Dan hukum pidana tidak tertulis. Hukum pidana adat adalah hukum yang berlaku hanya untuk masyarakat-masyarakat tertentu. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum yaitu ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum bagi semua orang. Hukum pidana khusus, ketentuan-ketentuan hukum pidana yang mengatur secara khusus yang titik beratnya pada golongan tertentu seperti militer atau suatu tindakan tertentu. Hukum pidana material dan hukum pidana formil, yaitu hukum pidana material, hukum yang mengatur atau berisikan tingkah laku yang diancam pidana. Hukum pidana formil, hukum acara pidana, yaitu seperangkat norma atau aturan yang menjadi dasar atau pedoman bagi aparat penegak hukum. Tujuan hukum pidana ini. Jadi tujuan hukum pidana ini dikenal di 2 aliran, yaitu 1, untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik. Dan yang kedua ini untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya. Itu dalam artian aliran modern ya. Menurut aliran klasik, tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekerasan, dari kekuasaan, penguasa atau negara. Menurut aliran modern, tujuan hukum pidana untuk melindungi
masyarakat terhadap kejahatan. Begitu. Asas dalam bentuk hukum pidana itu asas legalitas, asas hukum nullum delictum nulla poenis sine proem lege. Dikenal dalam bahasa Latin, tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Asas teritorial, berlakunya undang-undang pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada tempat tindak pidana dilakukan, dan tempat tersebut harus terletak di dalam teritori yang bersangkutan. Asas dalam hukum pidana itu asas perlindungan, asas personal nasional aktif. Ya, ketentuan hukum pidana berlaku setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia. Berarti ia melakukannya di luar Indonesia. Ketiga, asas universal. Nah, ini disebut sebagai asas universal karena bersifat mendunia, tidak membeda-bedakan warga negara lain. Yang penting adalah terjaminnya ketertiban dan keselamatan dunia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada kesempatan video kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.